Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang saya hormati, saya Risa Dipani sebagai pembicara pertama dari tim pemerintah akan menyampaikan argumen-argumen saya mengenai mosi perdebatan kita hari ini, di mana mosi kita hari ini adalah Dewan ini menolak transhumanisme. Di mana pada mosi ini saya mengambil dua kata kunci, yaitu menolak, di mana saya mendefinisikan kata menolak itu sendiri, itu tidak boleh ada transhumanisme di sini. Kemudian kata kunci yang kedua yaitu transhumanisme, di mana saya mendefinisikan transhumanisme di sini yaitu sebagai gerakan, suatu bentuk gerakan dari orang-orang yang tergila-gila akan adanya teknologi ini. Kemudian saya juga mendefinisikannya sebagai sesuatu yang diciptakan oleh manusia, tetapi hal yang diciptakan ini dapat melebihi dari manusia itu sendiri dengan media teknologi. Kemudian masuk ke latar belakang. Yang melatar belakang emosi ini adalah suatu kebutuhan untuk meningkatkan hidup manusia. Seperti yang kita ketahui bahwa manusia itu sendiri memiliki rasa keinginan untuk meningkatkan hidupnya dan memiliki rasa ketidakpuasan terhadap hidupnya, di mana manusia ini punya rasa ingin terus berkembang. Seperti itu Dewan juri yang saya hormati. Kita ambil contoh seperti zaman dulu orang untuk menanam padi masih menggunakan media yang sangat manual. Orang-orang turun ke sawah untuk menanam padi dengan tangan mereka sendiri. Tapi sekarang kita dapat lihat orang menanam padi dengan menggunakan alat teknologi canggih. Dan untuk menggemburkan sawah itu sendiri, orang pada zaman dulu menggunakan media kerbau. Tapi sekarang kita sudah temukan traktor yang sudah sering orang gunakan untuk menggemburkan tanah persawahan itu sendiri. Kemudian adanya transhumanisme ini adalah bentuk dari manusia itu ingin melakukan perubahan. Manusia itu ingin melakukan perubahan dalam hidupnya, dan juga manusia itu ingin terus menciptakan dan mempunyai rasa yang tidak puas terhadap sesuatu. Jadi manusia ini ingin terus untuk maju. Kemudian masuk ke urgensi. Urgensi kami di sini yaitu untuk mencegah adanya dampak yang tidak disadari oleh manusia. Di mana dampak ini yaitu ketergantungan terhadap sesuatu yang gila, ketergantungan terhadap teknologi. Contohnya seperti sekarang anak-anak yang tergantung akan adanya gadget, di mana anak-anak sekarang ketika sudah ketemu sama gadget, mereka tuh lupa akan hal-hal yang seharusnya mereka lakukan atau hal-hal yang menjadi prioritas mereka seperti belajar atau mengerjakan tugas, di mana kebanyakan anak-anak lupa akan waktu karena adanya gadget. Tanpa kita sadari juga bukan hanya anak-anak, tapi orang tua, orang-orang dewasa juga tergantung adanya dengan teknologi, seperti orang tua yang ketergantungan akan gadget sampai melupakan anaknya. Kemudian di sini urgensi kami untuk mencegah dampaknya di masa depan. Contohnya adanya standar kecantikan yang sudah marak seperti sekarang ini, seperti orang-orang yang ingin mempercantik dirinya, sehingga dengan untuk mencapai itu, orang-orang itu melakukan adanya operasi plastik atau pemasangan implan kepada payudara untuk demi mengikuti standar kecantikan itu. Masuk ke tujuan kami menolak adanya transhumanisme ini adalah untuk mencegah ketergantungan seseorang terhadap teknologi. Karena telah saya jelaskan tadi, dampak buruknya dari ketergantungan teknologi ini adalah contohnya anak kecil yang ketergantungan gadget sehingga dia lupa akan prioritasnya. Orang-orang yang tergantung akan teknologi ini juga dapat merubah cara mereka berpikir dan merubah perhatian mereka dan juga fokus mereka. Masuk ke parameter kegilaan, transhumanisme ini merupakan kegilaan yang luar biasa akan teknologi, menghasilkan sesuatu yang lebih dari manusia. Dewan juri yang terhormat, status quo sekarang kita tuh udah banyak menemukan hasil-hasil dari transhumanisme itu sendiri, di mana kita ini sudah dapat dikatakan kita hidup di era transhumanisme. Contoh dari hasil transhumanisme itu adalah pemasangan implan pada otak, pemasangan lensa pada kontak dan alat bantu penglihatan dan juga pendengaran.
Kemudian parameternya yaitu adanya bentuk atau penciptaan teknologi yang sangat tidak masuk akal, bahkan dapat melebihi dari manusia, dan transhumanisme ini merupakan bentuk gerakan orang-orang yang tergila-gila akan teknologi. Masuk ke argumen saya, di mana argumen yang mendasari saya untuk menyetujui adanya penolakan transhumanisme ini adalah karena untuk mencegah dampak buruknya dari ketergantungan teknologi. Saya tegaskan kembali, Dewan Juri yang terhormat, mengapa orang yang tergantung akan teknologi itu buruk? Setelah saya katakan, orang yang tergantung akan teknologi itu dapat merubah pola pikirnya dan melupakan apa yang menjadi prioritas mereka. Kemudian, argumen saya yang kedua yaitu adanya transhumanisme ini akan membuat manusia itu tergantikan, di mana transhumanisme ini telah saya katakan sebelumnya bahwa transhumanisme ini merupakan hasil ciptaan ini akan melebihi dari manusia itu sendiri. Hasilnya itu dapat melampaui batas dan lama-kelamaan posisi manusia dapat tergantikan dengan adanya hasil dari transhumanisme ini seiring dengan berjalannya waktu. Contohnya, kecerdasan buatan yang bisa kita temukan di beberapa produk canggih seperti handphone yang ada Face ID-nya, di mana kita dapat membuka handphone kita dengan menggunakan pendeteksi wajah. Dan jika alat hasil dari transhumanisme ini jika alat-alat dari transhumanisme ini seperti alat teknologi robot-robotan dan semacamnya dapat rusak, bahkan mengalami kerusakan sistem, maka kerusakan itu dapat melebihi errornya daripada manusia sehingga dapat menyebabkan kerusakan yang lebih parah. Maka dari itulah hal-hal yang mendasari saya menyetujui mosi kali ini, yaitu menolak adanya gerakan transhumanisme. Terima kasih.